2,5%. Kedengarannya kecil banget kan? Apa iya angka sekecil itu bisa mengubah nasib ekonomi sebuah negara? Kayaknya mustahil ya. Tapi gimana kalau ternyata ada sebuah sistem keuangan kuno yang justru punya jawaban mengejutkan buat tantangan ekonomi modern kita sekarang? Oke, kita langsung aja ya. Banyak banget ekonom yang mikir kalau kontribusi 2,5% itu ya nggak signifikan lah buat ekonomi negara. Anggapannya sih itu cuma kayak setetes air di lautan, nggak ngefek. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Jangan-jangan ada sesuatu yang fundamental banget yang mereka lewatkan. Nah, untuk benar-benar paham dampaknya, kita harus geser cara pandang kita nih. Jangan lihat zakat itu cuma sebagai amal biasa. Anggaplah ini sesuatu yang jauh lebih besar dan terstruktur. Sebuah sistem fiskal yang, umurnya udah dari abad ke-7. Jadi zakat itu sebenarnya apa sih? Ini tuh pembayaran wajib tahunan. Tapi yang bikin menarik banget, zakat ini dianggap sebagai sistem fiskal formal pertama di dunia loh. Jadi ini bukan sekedar sumbangan suka-suka ya, ini sistem beneran. Dengan aturan main yang lengkap banget, mulai dari siapa yang bayar, apa yang dizakatin, sampai gimana dana itu disalurin. Dan prosesnya itu sistematis banget. Gini alurnya. Pertama, kekayaan si pembayar atau muzaki itu harus nyampe ambang batas minimum dulu, namanya nisab. Kalau udah, baru deh dihitung 2,5%-nya dan dibayarkan ke lembaga resmi. Nah, dari situ, dana disalurin ke para penerima yang berhak atau mustahik. Jadi alurnya jelas banget kan? Bukan sekedar ngasih uang secara acak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, teori efek riak. Gimana ceritanya angka yang kelihatannya kecil ini justru bisa menciptakan gelombang besar di perekonomian? Penasaran kan? Kuncinya itu ada di pergeseran cara orang belanja. Coba bayangin deh, zakat itu kan pada dasarnya memindahkan uang. Orang-orang kaya yang bayar zakat mungkin jadi ngurangin belanja barang-barang mewah mereka. Di sisi lain, para penerima zakat, mereka pakai uang itu buat apa? Ya buat beli kebutuhan pokok. Makanan, pakaian, hal-hal esensial. Nah, ini kan berarti ada pergeseran pola belanja yang fundamental banget. Dan pergeseran ini dampaknya langsung ke skala makroekonomi loh. Tiba-tiba ada lonjakan permintaan buat barang-barang kebutuhan pokok. Ini tuh ibaratnya kita nyuntikin stimulus langsung ke fondasi ekonomi. Pertumbuhannya didorong dari bawah, dari masyarakat paling dasar. Penting juga nih buat kita tahu gimana dana zakat ini dipakai. Secara garis besar ada dua jenis. Ada bantuan konsumtif, ini buat kebutuhan langsung yang mendesak kayak makanan atau tempat tinggal. Terus ada juga bantuan produktif. Nah yang ini lebih mirip investasi, misalnya modal buat usaha kecil. Tujuannya apa? Biar mereka bisa punya penghasilan sendiri di masa depan. Perbedaan dua hal ini itu krusial banget dan nanti kita akan lihat kenapa. Oke, ini semua kan masih teori ya. Kedengarannya sih bagus, tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak di dunia nyata? Nah, untungnya ada studi kasus dari Indonesia yang menguji teori ini secara langsung. Yuk kita lihat. Jadi para peneliti ini nggak cuma nebak-nebak ya, mereka pakai alat statistik yang canggih banget buat menganalisis data beneran. Mereka lihat ada nggak sih hubungan jangka panjang antara penyaluran zakat sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi ini pembuktiannya pakai data, bukan asumsi. Terus hasilnya gimana? Jelas banget. Studi ini nemuin kalau zakat itu punya hubungan yang positif dan signifikan sama pertumbuhan ekonomi. Dan ini berlaku buat jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi ini bukan kebetulan ya, ini benar-benar hubungan statistik yang kuat. Sekuat apa hubungannya? Coba lihat angka ini deh, 99,65%. Gila kan? Itu artinya hampir semua variasi pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan oleh faktor-faktor dalam penelitian ini, termasuk zakat. Buat yang ngerti statistik, angka setinggi ini tuh luar biasa banget. Artinya, model penelitiannya benar-benar jitu buat ngejelasin apa yang terjadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, apa iya 2,5% itu terlalu kecil buat bikin perubahan? Kalau lihat dari bukti studi ini, kayaknya mitos itu udah terbantahkan ya. Dan ini dia nih, temuan kuncinya. Masih ingat kan bedanya bantuan konsumtif sama produktif? Nah, penelitian ini bilang dengan jelas, zakat untuk bantuan produktif itu efeknya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ada efek pengganda. Ngasih modal usaha misalnya, itu bisa menciptakan gelombang ekonomi yang jauh lebih besar dan berkelanjutan daripada sekedar ngasih bantuan buat makan hari ini. Jadi apa aja poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, zakat itu bukan cuma amal, tapi sebuah sistem fiskal yang terstruktur. Kedua, zakat ini bisa mendorong ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan barang-barang pokok. Ketiga, data di dunia nyata nunjukin kalau dampaknya itu positif dan signifikan buat pertumbuhan.
Dan yang terakhir, yang paling penting, zakat yang sifatnya produktif itu punya efek pengganda yang paling dahsyat. Ini semua akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau sebuah instrumen keuangan kuno kayak gini aja bisa punya dampak sekuat ini di zaman modern, kira-kira ada gagasan-gagasan brilian lain apa ya yang mungkin selama ini kita lewatkan dalam usaha kita membangun dunia yang lebih sejahtera dan lebih adil buat semua?